Sahabatku kelas 9U, salam YBS hebat. Hari ini kita akan berbicara mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dengan kade yang sama nih nak, seperti minggu lalu, anak-anak ibu dapat membacanya pada slide ibu, kemudian membuat dalam catatannya. Dengan indikator, siswa mampu menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Anak-anak ibu dapat melihatnya pada buku halaman 55. Sebelum kita berbicara mengenai dinamika penduduk benua Asia, anak-anak ibu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penduduk, apa yang dimaksud dengan dinamika. Penduduk itu adalah orang yang tinggal di suatu daerah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dinamika itu adalah perubahan, ya nak ya, yang ada kalanya bertambah atau berkurang. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dia bisa bertambah maupun bisa menurun, yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Faktor kelahiran atau disebut nanti dengan natalitas. Yang kedua, kematian atau nanti disebut dengan mortalitas. Yang ketiga, disebut migrasi atau perpindahan penduduk. Ingat ya nak ya, 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk: kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi misalnya nih nak, apabila tingkat kelahiran suatu negara itu tinggi, maka akan menyebabkan pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Sedangkan apabila tingkat kematian suatu negara itu rendah, maka akan menyebabkan pertumbuhan penduduknya juga rendah. Selanjutnya kita langsung saja ya nak ya. Kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Asia. Berdasarkan data World Population Datasheet atau WPDS tahun 2005, penduduk benua Asia itu mencapai lebih kurang 3 miliar 921 juta jiwa. Sedangkan tahun 2015 menjadi 4 miliar 397 juta jiwa. Jadi dapat dilihat nah, bahwa pertumbuhan penduduk benua Asia itu bertambah sekitar 476 juta jiwa. Beberapa negara di benua Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Dilihat dari komposisi usia penduduk Asia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada usia 0 sampai 15 tahun, inilah dikatakan dengan penduduk yang belum produktif, yang belum bisa bekerja, yang belum bisa menghasilkan sesuatu. Yaitu ada 25%. Usia 15 sampai 65 tahun itu masuk dalam usia produktif yang sudah bisa bekerja ya nak ya, atau menghasilkan sesuatu. Ini 67%. Sedangkan usia 65 tahun ke atas itu adalah digolongkan dengan usia yang belum produktif, yang tidak produktif lagi, sekitar 8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk benua Asia itu usianya adalah usia produktif. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk benua Asia sebesar 1,5%. Kualitas penduduk benua Asia itu bervariasi ya nak ya. Ada yang tinggi, contohnya negara Jepang. Ada yang kualitas penduduknya sedang, contohnya Indonesia. Kualitas penduduknya yang rendah, contohnya adalah Nepal. Kualitas penduduk dapat dilihat dengan menggunakan ukuran HDI atau Human Development Index, atau nanti disebut nanti dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. HDI atau IPM ini merupakan gabungan dari angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Yang perlu kamu ingat nak, bahwa yang 3 inilah merupakan indikator dari yang mempengaruhi HDI atau IPM. Ingat ya nak ya, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Maksudnya nih, jika kualitas penduduk suatu negara tinggi, berarti angka harapan hidupnya tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapitanya tinggi. Dan begitu sebaliknya. Komposisi penduduk benua Asia berdasarkan ras terdiri dari 3 ras utama, yaitu ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, dan ada ras Negroid. Akan tetapi pada wilayah tertentu masih terdapat ras dominan
sebagai berikut. Anak-anak ibu bisa membacanya, ya nak ya. Di mana saja ada ras Kaukasoid, di mana ada ras Mongoloid, dan di mana ada ras Negroid yang dominan. Akan tetapi, ras tersebut sudah mengalami proses asimilasi dan akulturasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Yaitu percampuran dua kebudayaan terlebih yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan akulturasi itu tidak akan menghasilkan budaya baru, tetapi mereka akan saling bertemu dan saling mempengaruhi. Yang perlu kami ingat bahwa benua Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ada agama Shinto, ada agama Taoisme, dan lain-lain. Oke anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita tentang dinamika penduduk benua Asia. Anak-anak ibu silakan dibaca dan catatannya. Dan di akhir materi ibu selalu mengingatkan kamu agar tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri sehingga kita dapat terhindar dari virus corona. Oke anak-anak ibu, salam YBS hebat.